Jadi yang pertama tadi, ambillah isu-isu strategis dari Bapak punya pekerjaan atau di lingkungannya Bapak. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah bisa diambil dari Bapak punya S1 kemarin. Tetapi dihubungkan dengan perencanaan wilayah dan kota. Kenapa selalu saya menekankan seperti itu? Karena seperti ada yang dari teknik sipil nih, teknik sipil murni. Lalu mau mengambil ke teknik sipilannya tapi berkaitan dengan perencanaan wilayah dan kota, tetapi dia keliru. Misalkan perencanaan struktur beton pada itu tidak bisa karena tidak ada kaitannya dengan perencanaan wilayah dan kota. Apa kalau teknik sipil kaitannya dengan perencanaan wilayah dan kota? Bisa saja pembangunan, perumahan, dan permukiman terhadap misalkan terhadap pemenuhan kebutuhan primer masyarakat menengah ke bawah. Atau apa gitu nanti bahasanya. Ya, Bapak Ibu. Atau rencana tata guna lahan, perubahan tata guna lahan pada yang mengakibatkan banjir itu bisa. Itu masih bisa. Nah itu, ada dua tadi. Yang pertama, ambillah isu-isu strategis yang berasal dari Bapak punya wilayah kerja. Yang kedua, bisa diambil dari S1-nya Bapak Ibu. Yang ketiga, sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Lalu yang keempat, jangan mengambil penelitiannya yang membutuhkan dana yang banyak. Ya Bapak Ibu ya. Jangan mengambil penelitian yang membutuhkan dana yang banyak. Yang tidak di luar dari kemampuannya Bapak. Misalkan gini, penelitian ini harus dilakukan percobaan misalkan sampai 1 tahun. Yang mengeluarkan dana yang cukup banyak. Jangan. Kalau misalkan Bapak mampu, ya tidak masalah. Tapi kalau di luar kemampuannya Bapak, jangan. Yang berikutnya, pengambilan data itu tidak boleh melampaui masa studinya Bapak Ibu. Harus diperhatikan. Ya, misalkan data ini baru bisa diambil misalkan pemadatan tanah gitu ya, atau mau merencanakan, ada kemarin ini judulnya apa ini, perencanaan daerah apa ini, wilayah spot-spot gempa kalau nggak salah ya, spot-spot gempa, black spot gempa di Jayapura. Padahal itu kan bisa berubah tuh. Bisa berubah tiap saat berdasarkan peta gempanya. Nah, jangan sampai Bapak menunggu lagi perubahan peta gempanya itu terjadi di 6 bulan trimester ke depan, menunggu lagi gitu loh. Jadi jangan sampai data itu menghambat Bapak Ibu punya masa studi. Ya. Begitu ya, paham ya. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah harus memikirkan, sudah harus. Karena di semester 1 akan ketemu saya lagi dan saya akan menagih itu. Ya, Ibu. Jadi kalau sudah tidak ada berarti sudah nih. Kita ketemu di semester 1 lagi. Berarti kalau di semester 1 berarti kita sudah membuat bab 1, bab 2, bab 3. Ya, proposalnya, rencana proposalnya. Yang penting sekarang saya memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai ancang-ancang penelitian. Ya. Baik, sudah ya? Oke, selamat sore. Selamat berjumpa di dalam perkuliahan MPWK, tapi ini masih sifatnya matrikulasi, ya. Ya, Bu. Kemarin Ya, sudah Pak. dengan Ibu Dewi ya. Ya, sudah Pak. Ya, jadi matrikulasi ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya.
sifatnya penyegaran terhadap apa yang Bapak Ibu semua sudah pelajari. Ya. Kemarin kan kalau tidak salah penulisan ilmiah ya. Iya Bapak. Ya, Hari betul. ini kita akan berbicara tentang statistik komputasi. Jadi ini yang tentukan ini pasca sarjana bukan PWK. Kita di prodi hanya melaksanakan, ya. Lagi pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, ya. Jadi selain kemarin itu kita berbicara tentang data, ada yang sifatnya kualitatif, ada sifatnya kuantitatif. Nah, di dalam statistik juga ada disebut namanya variabel. Variabel ini ada dua. Ada namanya variabel bebas dan ada namanya variabel bebas. Teori perencanaan wilayah dan isu pembangunan, ya. Teori perencanaan wilayah dan isu pembangunan. Jadi kita ini kan perencanaan wilayah dan kota. Nah, sekarang persoalannya kita harus tahu bahwa perencanaan wilayah dan kota ini sifatnya multidisiplin ilmu. Makanya dari semua jurusan itu pertama boleh masuk. Yang kedua, semua disiplin ilmu hampir ada di dalam sini kita pelajari. Kita akan belajar geografi terkait wilayah, mungkin pemetaan, ya kan, topografi bumi dan lain-lain. Kita juga akan berbicara infrastruktur karena infrastruktur ini digunakan dalam suatu wilayah. Tidak ada wilayah yang bisa jalan dengan baik, berkembang dengan baik kalau tidak ada infrastruktur. Makanya saat sekarang ini infrastruktur itu adalah isu utama, khususnya dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Infrastruktur itu seolah-olah menjadi isu utama, ya. Kemudian kita juga tetap akan belajar transportasi ini, karena ya memang transportasi ini bagian dari infrastruktur. Tapi kita akan berbicara secara khusus juga karena transportasi ini sangat penting di dalam mendukung pengembangan suatu wilayah terkait distribusi barang, perpindahan manusia. Nah, kita juga akan belajar tentang ilmu sosial, budaya, etnografi, dan lain-lainnya. Karena perencanaan wilayah dan kota ada di suatu wilayah. Dan ketika kita membangun suatu wilayah, tidak mungkin kita menghapus kebudayaan di situ. Jadi sosial budaya suatu hal yang tidak mungkin dihindari. Demikian juga ilmu ekonomi, transportasi itu terkait. Kebijakan-kebijakan ada lagi bagian hukum. Nah, ini juga kebencanaan. Seperti kita ketahui, kita di Indonesia ini termasuk negara yang rawan bencana. Ada di daerah yang disebut Ring of Fire, cincin api yang berakibat kita banyak gempa. Selain itu, kita ada di daerah Katulistiwa. Daerah Katulistiwa itu biasanya kan curah hujannya tinggi, rawan bencana banjir, rawan bencana longsor, dan lain-lain. Kemudian juga kita juga akan berbicara tentang lingkungan hidup. Baik itu lingkungan
sebagai tempat dilaksanakannya wilayah dan kota ini dibangun, lingkungan juga akan terdegradasi. Mutunya akan terdegradasi dengan adanya ini pengembangan suatu wilayah. Jadi kita akan berbicara isu lingkungan lagi. Nah, di zaman seperti sekarang ini kita semua tahu isu lingkungan itu adalah isu sentral sekarang ini. Isu lingkungan itu hampir dikatakan isu utama. Semua manusia saat ini menyadari bahwa lingkungan itu sangat dibutuhkan. Cuma kita juga tidak bisa pungkir bahwa di mana kita mau membangun perencanaan wilayah dan kota ini? Di mana kita mau mengembangkan suatu wilayah? Kalau bukan dalam suatu kawasan, ya tentunya mungkin itu akan ada hutan yang rusak, mungkin akan ada kawasan rawa yang rusak, tertimbun dan lain-lain. Kompleks, banyak lagi yang terkait. Ya. Ilmu seperti kita sudah bahas, ilmu-ilmu statistik pun kita butuhkan di sini. Ini saya tidak tulis semua. Nanti Bapak Ibu coba pikirkan ilmu apa saja yang akan terkait, hampir semua. Makanya disebut multidisiplin ilmu. Makanya kita perencanaan wilayah dan kota ini ada di bawah pasca sarjana, ya begitu ya, bukan di fakultas. Nah, ini kita sudah tahu bahwa perencanaan kota suatu ilmu atau jurusan ya yang sifatnya mendalami atau mempelajari kondisi ruang saat ini dan di masa mendatang. Jadi ruang yang ada saat ini harus direncanakan dengan baik agar di masa depan fungsinya benar-benar berfungsi baik. Nah, katakan di